tatkala Nabi dan para sahabat telah usai melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika Nabi berjalan melihat sekelompok anak-anak bermain-main. Banyak anak-anak yang bermain-main, bersukacita, bergembira ria dengan berbaju baru, dengan permainan baru, dengan makanan yang enak. Mereka bersukacita, bergembira ria menyambut datangnya Idul Fitri. Tetapi jemaah yang ada di salah satu pojok, ada seorang anak yang tidak ikut bermain, dirundung dalam kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Al-hadits atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, kepada seluruh jamaah dimanapun Anda berada, yang senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai bulan Syawal ini tahun 1445 Hijriah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus meningkatkan amalan yang telah kita lakukan di saat bulan Ramadan kemarin. Atas nikmat tersebut, marilah bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang telah membawa umat ini dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya nur Islamnya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat beriktibar, mengikuti langkah-langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keyakinan kepada kita bahwa di balik sunnah ada kejayaan umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Jangan lupa ya, nanti bisa share video ini, subscribe kepada teman-teman yang lain juga, di share linknya supaya bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita memasuki materi kajian pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu kami mewakili dari seluruh panitia ataupun seluruh teman-teman admin Musa Syiar Official mengaturkan Eid Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Trading doa minal ja'alallahu minal a'idin wal fa'idin. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita semuanya di bulan Ramadan kemarin dan bulan-bulan sebelumnya.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semuanya kembali fitrah, Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci, sebagaimana bayi yang terlahir tanpa membuat dosa sedikit pun. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Tradisi di negeri kita Indonesia ini adalah mudik di saat Lebaran. Mudik ini menuju kampung, tempat di mana kita berasal, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita dilahirkan. Konon jemaah, mudik ini yang membuat tren adalah orang-orang Jawa, wabil khusus adalah Jawa Tengah yang mentrenkan istilah mudik. Karena banyak sekali orang di Jawa Tengah ini khususnya yang pergi untuk merantau kemana-mana. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, ada yang daerah barat, daerah timur, ya, untuk supaya mencari kehidupan yang lebih baik. Dan rame-rame pulang ini memang di saat Lebaran Idul Fitri, ya, melepas kerinduan kepada kedua orang tua, kepada famili di kampung. Dan mungkin diantaranya adalah membangun kampung supaya lebih baik lagi. Arus mudik sudah selesai, bahkan arus balik pun sekarang sudah usai. Tapi ada yang belum usai jemaah. Ada yang senantiasa terus perlu kita kembangkan, yakni arus silaturahmi. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas tentang silaturahmi. Sebagaimana kita tadi kutip ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan Al-Quranul Karim, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya saja kita berpegang teguh. Takliful qulub wa taklifun nufus. Kita satukan hati kita dengan hati-hati seluruh umat Islam. Kita satukan diri kita dan seluruh umat Islam. Karena bila kita bersatu, kita akan kuat. Jamaah rahimakumullah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jangan seperti buih di lautan, jangan seperti apalagi yang suka bercerai-berai, tidak mau gotong royong, tidak mau berkumpul-kumpul. La takun minal dhibi fa innama la takulu minal ghanamil qasiyah fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Janganlah menjadi seperti seekor kambing yang terlepas dari kumpulannya, dari gerombolannya. Karena biasanya kalau ada kambing, ada ghanam yang terlepas daripada gerombolannya, itu biasanya yang akan dimakan oleh serigala. Begitu juga jemaah, apabila ada umat Islam yang melepaskan diri dari jamaahnya, dari jamaahnya, dari komunitas baiknya, ditakutkan orang tersebut mudah untuk digoda oleh syaitan, dijauhkan dari amal agama, didekatkan kepada kelalaian. Alhamdulillah ini. Hadirin rahimakumullah, silaturahmi. Silah ini maknanya adalah menyambungkan. Rahmi adalah kasih sayang. Mau silaturahim, silaturahmi, tapi ini memiliki maksud yang sama, yakni kita ingin menyambungkan kasih sayang yang ada dalam diri kita dan juga di saudara muslim kita yang lain. Karena jemaah, jumpanya diri kita dengan kaum muslim yang lain ini menimbulkan kebahagiaan. Di saat kita berjabat tangan, musafahah, dengan musafahah, dengan berjabat tangan, maka sebelum kedua tangan ini selesai berjabat tangan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita berguguran. Tapi mohon maaf jemaah, kita perlu berhati-hati di saat kita bersalaman. Apabila dengan mahram kita, bolehlah kita berjabat tangan. Namun
dengan yang bukan mahram, ya, yang tua maupun yang muda, apalagi jemaah, kepada yang bukan mahram untuk laki-laki maupun perempuan, hendaklah kita melengkupkan kedua telapak tangan kita seperti ini. Ini salaman kita kepada yang bukan mahram. Kita tunjukkan, inilah adab-adab kita. Kita menghormati saudara kita dengan cara kita salaman seperti ini. Ini berlaku di saat lebaran maupun di luar lebaran. Setiap waktu jemaah. Jadi berlakunya tidak hanya musim lebaran saja. Disebutkan dalam sebuah riwayat, tasofahu tadhabil ghil. Hendaklah kalian saling berjabat tangan. Maka dengan berjabat tangan itu perasaan ghil, perasaan dendam, rasa tidak suka kepada orang lain, ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ini kalau kita nikmati lagi tentang syariat Islam, mengapa kita berjumpa saudara kita berjabat tangan? Tangan yang paling mudah kita gerakkan untuk berjabat tangan menggunakan tangan kanan, masya Allah, kerelaan hati seseorang. Bahkan jemaah berjabat tangan apabila anak-anak kita kepada orang tua kita, ya, hendaknya berjabat tangan pun menciumnya bagaimana? Menciumnya ini menggunakan hidung jemaah. Ketika kita berjabat tangan, kita ingin mencium tangan orang yang kita jabat, hendaknya menggunakan hidung, disayang, bukan menggunakan mulut, bukan menggunakan kening, bukan menggunakan pipi, apalagi mencium tangan sendiri. Mohon maaf jemaah, tidak. Tetapi cara kita berjabat tangan adalah dengan kita mencium tangan orang yang kita jabat. Apabila itu guru kita, orang yang mulia kedudukannya, seorang tokoh, ataupun orang yang kita hormati, seperti itu caranya. Kemudian apa? Kita berjabat tangan menghilangkan dendam dalam hati. Kalau ingin mendatangkan kebahagiaan bagaimana? Tahabu, tahadu, tahabu. Hendaklah kalian saling membawakan hadiah, maka akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara kalian. Saling mengirim hadiah kepada saudara muslim kita, kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, bahkan kepada orang yang membenci kita pun. Kalau kita bisa mengamalkan atiman mana'aka, ini luar biasa manfaatnya. Berikanlah kepada orang yang tidak pernah memberi, yang tidak pernah berbuat baik kepadamu. Ini akan menimbulkan rasa kasih sayang. Terlebih lagi jemaah rahimakumullah, kepada orang-orang mungkin yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan kesejahteraan di masa-masa Idul Fitri, di senangnya hari rayanya umat Islam, bersenang-senang, ya, bergembira. Mungkin di sana ada saudara kita yang dalam kehidupannya ini masih sangat membutuhkan. Ini orang-orang seperti ini perlu kita bantu coba. Mohon maaf jamaah rahmatullah, kita kutip sebuah kisah bagaimana hari rayanya Rasulullah SAW, hari raya yang penuh barokah, hari raya yang situ di saat itu orang bersenang-senang, bergembira. Ada apa jamaah? Tatkala Nabi dan para sahabat telah usai melaksanakan sholat Idul Fitri, ketika Nabi berjalan melihat sekelompok anak-anak bermain-main. Banyak anak-anak yang bermain-main, bersuka cita, bergembira ria dengan berbaju baru, dengan permainan baru, dengan makanan yang enak. Mereka bersuka cita, bergembira ria menyambut datangnya Idul Fitri. Tetapi jemaah yang ada di salah satu pojok, ada seorang anak yang tidak ikut bermain, dirundung dalam kesedihan, memakai baju ala kadarnya dalam keadaan kelaparan. Nabi prihatin melihat anak tersebut. Nabi mendekatinya dan kemudian bertanya kepada anak itu, wahai sobi, wahai anakku, wahai anak kecil, ma asobak, apa yang telah menimpamu? Mengapa dirimu bersedih hati sehingga padahal di sana teman-temanmu sedang bersuka cita? Anak ini menjawab, ya syab, ya ayyuhar rajul, wahai pemuda. Ini anak ini jamaah tidak tahu bahwa yang datang kepadanya adalah baginda Nabi SAW.
Karena tidak tahu, ini anak kecil memanggil Rasulullah, ya ayyuhar rajul, wahai pemuda. Maka anak ini dengan polosnya mengisahkan, wahai pemuda, ayahku telah gugur di dalam satu peperangan dari beberapa peperangan yang telah dilaluinya. Kemudian ibuku sekarang sudah menikah lagi dengan orang lain. Kemudian engkau melihat diriku sekarang dalam keadaan kelaparan karena orang tuaku yang sekarang tidak memberi tempat tinggal, karena rumahku sekarang sudah dimiliki oleh orang lain. Melihat kesedihan ini, Nabi SAW bertanya, bersabda kepada anak ini, ya ayyuhas-shabi, wahai anakku, maukah engkau apabila Aisyah menjadi ibumu, kemudian Fatimah Zahra menjadi saudari, Hasan dan Husain menjadi keponakanmu? Maka jamaah ini, anak ini, Masya Allah, betapa bahagianya. Ternyata yang sejak tadi diajak ngobrol berbicara adalah Nabi SAW. Kebahagiaan datang seketika itu juga. Maka setelah beberapa waktu anak ini diasuh di dalam asuhan Nabi, keluarga Nabi. Masya Allah, terawat dengan baik. Kemudian selang beberapa waktu nama jamaah, Nabi SAW meninggal dunia. Dan anak ini bagaimana? Diridung sedih lagi. Kalau sudah tidak punya ayah angkat lagi. Maka khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, telah bersiap untuk menjadi kafil, menjadi penerus daripada Rasulullah SAW untuk mengasuh anak ini. Dan anak ini pun bergembira lagi karena memiliki ayah angkat yang baru, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah rahimakumullah, itulah bagaimana lebaran dalam keadaan yang waktu itu ada yang tidak bergembira. Nabi SAW ingin menggembirakan anak tersebut. Bagaimana diri kita jemaah kepada tetangga kita, saudara-saudara kita. Mungkin kita suasana lebaran kita bergembira ria, banyak yang pulang datang ke kampung mudik, bergembira ria, semua bersuka cita. Mungkin tetangga berapa puluh meter dari kita, mereka ada yang sedang bersedih. Itulah orang-orang yang perlu kita tolong. Sebagaimana dulu telah Nabi ajarkan di kisah Nabi dan anak yatim tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sungkem, kita bersilaturahmi, wabil khusus kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita, kepada guru-guru kita, kepada teman-teman ayah orang tua kita, untuk kita mendekatkan kepada mereka, mengenalkan keluarga kita, anak-anak kita, supaya lebih dekat lagi. Karena mungkin ingin ini jamaah, kadang zamannya ya, ada yang mengatakan ini namanya teman, tapi rasa pertemanan melebihi rasa persaudaraan. Kadang teman rasa menjadi saudara, kadang saudara sendiri belum tentu rasa saudara, malah tidak berasa seperti saudara, tidak berasa seperti teman, rasanya seperti orang lain. Padahal Islam ini ingin menjadikan dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan kita semakin erat. Karena persaudaraan kita tidak hanya persaudaraan saudara, tidak hanya persaudaraan sedaerah, tapi kita semua umat Islam adalah saudara seakidah yang telah diikat dengan ikatan suci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda makanannya, berbeda adat istiadatnya, tetapi sama satu kalimat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah saudara kita. Itulah teman-teman kita nanti di Jannatul Firdaus, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah semuanya hari ini kita bersama-sama, kita bersilaturahmi bersama-sama. Jangan sampai hati kita masih mempunyai dendam kepada orang Islam yang lain. Kita hilangkan dendam tersebut, kita ganti dengan rasa kasih sayang. Fa insyaallah
Bila kita mampu menghilangkan rasa dendam dalam hati, menggantinya dengan rasa kasih sayang, insyaallah diri kita akan dimudahkan untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah rahimakumullah, sekian serial Kultum, serial ngobrol kita ini khususnya untuk mengingatkan diri kami pribadi sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan motivasi ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita semuanya. Silahkan bisa di-share kepada siapapun, karena kalau kita share kebaikan, sampai kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada diri kita. Tidak tahu mana amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian jamaah, terima kasih. Ila liqa, fastabiqul khairat. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.